Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang bagaimana cara menentukan tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis. Nah, kemarin kita sudah membahas komponen dasar dalam penyusunan proposal penelitian bab 1 ya, yaitu pendahuluan. Jadi untuk pertemuan ini kita akan lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis. Nah, jadi perhatikan bagan atau diagram langkah-langkah penelitian ya guys. Nah, yang pertama kamu sudah melakukan studi pendahuluan. Yang pernah Bapak jelaskan sebelumnya ya, kamu sudah tahu bagaimana cara melakukan studi pendahuluan. Ada 3 cara, 3 teknik yaitu paper, person, dan place ya. Dokumen-dokumen, lokasi dan tempat, lokasi atau tempat dan orang-orang atau narasumber. Nah, kemudian di sini kamu sudah menentukan atau memilih masalah atau problem, kemudian merumuskan masalah, menentukan tujuan, hingga menentukan atau memilih masalah yang sudah diangkat sebagai calon penelitian. Nah, sekarang kita fokus kepada bagaimana sih cara menentukan landasan teori atau tinjauan pustaka, sampai bagaimana cara menyusun kerangka konseptual ya. Nah, di sini ada beberapa informasi penting tentang tinjauan pustaka. Nah, yang pertama adalah pengertian atau definisi dari tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka atau studi literatur atau kajian pustaka adalah pengkajian kembali literatur-literatur ya, sumber-sumber referensi yang relevan atau yang sesuai dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Nah, kemudian tinjauan pustaka merupakan bentuk tulisan terencana dan terperinci mengenai pandangan tentang suatu penelitian yang telah dilakukan terhadap penelitian yang lain yang sedang atau akan dilakukan. Nah, pada umumnya guys, isinya itu bersifat kritis terhadap tema yang diangkat. Nah, jadi ketika kalian ingin menyusun suatu proposal penelitian, maka kamu harus melakukan pengkajian dulu guys. Harus melakukan review dari apa saja sumber-sumber referensi yang bisa kamu ambil, yang tentunya relevan atau yang mendukung penelitian kamu. Oke, nanti Bapak akan menunjukkan contoh dari tinjauan pustaka. Nah, kemudian tujuannya apa? Sebagai dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, bagaimana menentukan hipotesis penelitian, mengorganisasikan dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Nah, jadi untuk membangun apa saja sih teori-teori yang ada, kemudian kerangka berpikirnya, kerangka konseptualnya, kemudian untuk menentukan hipotesis penelitian apakah diterima atau ditolak, serta memiliki variasi atau keragaman pustaka yang sesuai dengan jenis penelitian kalian masing-masing. Oke. Nah, kemudian fungsinya. Yang pertama guys, mengetahui sejarah dari masalah penelitian. Bagaimana historisnya atau bagaimana asal-usulnya dari suatu masalah tersebut. Itulah gunanya pustaka. Kemudian membantu memilih prosedur atau tata cara penyelesaian suatu masalah penelitian. Berarti kajian pustaka ini memberikan cara bagaimana memberikan alternatif solusi yang tepat untuk bisa memecahkan masalah penelitian yang ada guys. Kemudian memahami background atau latar belakang teori dari masalah penelitian. Jelas di situ backgroundnya apa. Kemudian mengetahui manfaat dari penelitian sebelumnya. Nah, berarti kamu di sini bisa melihat contoh-contoh atau referensi dari penelitian sebelumnya yang tentunya relevan atau yang bisa mendukung dan mensupport penelitian kamu sekarang. Kemudian menghindari terjadinya duplikasi atau penggandaan penelitian atau penelitian yang berulang-ulang. Jadi kalau sudah ada, jangan dibuat lagi guys. Kamu mencari suatu riset atau suatu penelitian yang berbeda dengan punya orang lain agar nggak terjadi yang namanya pengulangan atau duplikasi penelitian.
Dan terakhir adalah memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah dari penelitian. Nah, itulah sebabnya setelah kalian menentukan judul, kemudian mengirimkan beberapa jurnal atau artikel kepada pembimbing, itu gunanya apa guys? Agar pembimbing bisa melihat, oh ternyata memang benar apa yang kamu angkat sebagai penelitian. Ada dasarnya guys, ada fondasinya dalam membuat suatu penelitian. Jadi gak asal-asal, jelas di situ judulnya, kemudian masalahnya, tujuannya, kemudian sumber-sumber referensinya, itu semuanya sudah valid. Jadi sebetulnya fungsinya adalah memberikan validasi atau pembenaran alasan kenapa kamu memilih masalah riset tersebut. Oke, selanjutnya adalah peranan, ya, peranan dari tinjauan pustaka. Nah, yang pertama, mengetahui batas-batas dari cakupan permasalahan penelitian. Nah, kamu sebagai peneliti bisa membatasi kira-kira apa ruang lingkup dari masalah tersebut agar tidak melebar kemana-mana, agar tidak meluas kemana-mana. Jadi fokus ke arahnya atau ke tujuan penelitiannya, guys. Yang kedua, dapat menempatkan pertanyaan penelitian dari perspektif atau sudut pandang yang jelas dan komprehensif, yang bersifat meluas ya. Kemudian dapat membatasi pertanyaan penelitian yang diajukan dan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan tadi. Jadi bisa dibatasi pertanyaan yang relevan, yang sesuai dengan konsep yang sudah diangkat tadi guys. Kemudian dapat mengetahui dan menilai hasil-hasil penelitian yang sejenis, yang bisa sama maupun kontradiktif atau bertentangan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Nah, jadi yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa agar nggak terjadi yang namanya pengulangan atau penggandaan atau duplikasi penelitian, maka kamu harus melakukan studi pendahuluan serta melakukan studi pustaka ya. Jadi agar nanti tidak terjadi yang namanya pertentangan antara penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya peranannya dapat menentukan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan masalah penelitian. Jadi metodenya jelas, prosedurnya tepat, sehingga masalah yang kamu angkat bisa dipecahkan atau bisa dicari solusinya. Kemudian mencegah dan mengurangi replikasi atau pengulangan yang kurang bermanfaat dengan penelitian sebelumnya ya. Dan terakhir adalah dapat lebih yakin dalam menginterpretasikan atau menyimpulkan hasil penelitian yang hendak dilakukan. Nah, kamu yakin nih dengan penelitian kamu. Jadi kalau sudah jelas metodenya, sudah jelas latar belakang masalahnya, sudah ada landasan berpikirnya, sudah jelas pustakanya, maka kamu sebagai peneliti yakin ini pasti berhasil. Aku pasti bisa membuktikan bahwa riset saya ini bisa dilihat atau bisa digunakan oleh orang lain sebagai pola berpikirnya, seperti itu ya guys. Kamu yakin dengan apa yang kamu kerjakan, seperti itu. Kalau nggak yakin berarti ada yang salah. Kemungkinan metodenya kurang tepat atau mungkin pustakanya tidak ada atau tidak jelas. Nah, kemudian di sini guys, macam-macam sumber. Di sini ada beberapa sumber atau referensi yang bisa kamu tuju untuk mencari tinjauan pustaka guys. Yang pertama adalah jurnal penelitian, sudah jelas. Berulang-ulang Bapak sampaikan kepada kalian pada pertemuan sebelumnya bahwa jurnal itu adalah salah satu sumber referensi yang sangat diakui, reputasinya, kredibilitasnya, keabsahannya, dan sebagainya. Ya, jadi kamu sebagai peneliti, baik di SMA maupun nanti masuk ke perguruan tinggi sebagai mahasiswa, kamu harus rajin mencari jurnal, kamu harus rajin browsing, ya, membuka internet, mencari jurnal-jurnal penelitian yang bisa mendukung penelitian kamu nanti, ya. Nah, tentunya jurnal itu harus memiliki ISSN, guys, harus memiliki nomor seri. Nah, kemarin Bapak sudah menunjukkan buku saya, itu sudah ISBN, ada nomornya kan? Ada nomor serinya. Kalau jurnal juga harus memiliki nomor guys, harus mengandung ISSN. Kemudian terakreditasi guys, harus terdaftar di kementerian, baik jurnal lokal, nasional maupun internasional ya.
Jadi kamu harus mencari jurnal yang memiliki ISSN serta terakreditasi oleh kementerian dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya. Jadi jangan mencari referensi dari Blogspot atau dari Wikipedia yang bisa diedit atau bisa diganti oleh orang lain. Kenapa guys? Bukan cuma anak mahasiswa atau dosen saja bisa membuat blogspot. Bahkan anak kecil sekalipun bisa membuat blogspot. Semua orang bisa membuat blogspot. Jadi artinya kalau kita sebagai peneliti yang memiliki pola pikir ilmiah, kita harus mencari sumber-sumber yang ilmiah juga. Jangan mencari sumber-sumber yang tidak jelas kebenarannya dan nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, jadi harus mencari jurnal. Kemudian buku ajar atau textbook, jelas ya. Nah, artinya buku ajar ini sudah dipublikasi atau diterbitkan oleh penerbit, baik dalam maupun luar negeri. Jadi kalau ada misalnya buku ajar dari Erlangga, atau dari Seribu Pena, atau dari penerbit lain, itu bisa kamu jadikan sebagai sumber. Kenapa? Karena sudah direvisi oleh penulisnya, sudah mengalami revisi atau perbaikan berulang-ulang sehingga sebelum diterbitkan kepada pembaca itu sudah bagus, sudah sesuai dengan teorinya. Kemudian bukunya harus ada nomor ISBN-nya guys. Ingat ya, kalau jurnal namanya adalah ISSN, tapi kalau buku namanya ISBN. Paham ya? Paham, Pak. Bagus. Nah, selanjutnya artikel dari internet. Nah, artikel ini adalah bagian dari sumber bacaan yang layak untuk kamu jadikan sebagai sumber pustaka, yaitu artikel yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud atau BRIN ya. Kemudian LIPI, apalagi guys, universitas, lembaga-lembaga penelitian, itu boleh kamu jadikan sebagai sumber bacaan atau sumber pustaka. Ya. Nah, kemudian narasumber, ini sebagai person tadi ya. Nah, narasumber. Dari narasumber dapat digunakan jika sumber lainnya tidak ada atau waktu penerbitannya sudah lebih dari 10 tahun atau sudah lama, sudah usang. Jadi kamu bisa menggunakan narasumber atau responden sebagai referensi kamu ya untuk menentukan studi pustaka atau tinjauan pustaka. Dan terakhir, majalah penelitian. Ini nggak sembarang majalah guys, nggak semua majalah bisa kamu jadikan sebagai sumber penelitian. Artinya majalah itu harus memiliki ISBN serta author atau penulisnya itu jelas, bisa dimintai keterangan. Ada di situ emailnya, ada di situ nomor handphonenya atau WhatsApp-nya. Artinya bisa kita hubungi kalau kita ingin bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan. Kalau nggak jelas penulisnya, tidak jelas nomor handphone atau emailnya, maka itu bisa kita kategorikan sebagai majalah tidak valid atau majalah tidak jelas. Oke guys, nah jadi bisa kamu lihat jurnal, buku ajar, artikel, narasumber, majalah. Kemudian juga bisa kamu lihat contoh skripsi, tesis, disertasi, proceeding. Itu boleh kamu jadikan sebagai sumber, kecuali Blogspot dan Wikipedia atau koran, itu nggak boleh ya. Nah selanjutnya, oke, apa sih manfaat atau benefit dari melakukan kajian pustaka ini? Nah yang pertama, bermanfaat atau berguna untuk menajamkan rumusan masalah penelitian yang diajukan. Nah tentunya kalau di bab 1 itu kamu sudah membuat latar belakang, sudah membuat identifikasi, batasan, rumusan, tujuan, hingga manfaat penelitian. Nah, jadi gunanya pustaka itu adalah untuk mempertajam rumusan masalah kamu, mempertajam tujuan penelitiannya, serta mempertajam hipotesisnya. Jadi seimbang atau relevan antara rumusan, tujuan, hipotesis, serta tinjauan pustakanya. Seperti itu ya. Kemudian kajian pustaka itu tidak saja mempelajari apa yang telah dilakukan oleh orang lain, tetapi juga melihat apa yang sudah terlewat dan belum dikaji oleh peneliti sebelumnya. Nah, artinya di sini kamu boleh melihat hasil penelitian dari orang lain ya untuk kamu jadikan sebagai fondasi atau landasan berpikir kamu. Kalau misalnya penelitiannya masih kurang lengkap, bisa kamu lengkapi.
atau misalnya masih terlewatkan, bisa kamu lanjutkan. Atau kalau belum dikaji, bisa kamu kaji ulang. Ya, seperti itu. Kemudian untuk melihat bahwa pendekatan penelitian yang dilakukan itu steril atau tidak sama dari pendekatan yang lain. Jadi tidak boleh ada persamaan dalam melakukan approach atau penelitian pendekatan. Ya, jadi nggak boleh sama pendekatan antara penelitian kamu dengan pendekatan dari penelitian orang lain. Boleh melihat contohnya atau boleh melihat hasil penelitiannya, tapi nggak boleh sama. Kenapa nggak boleh sama? Nanti bisa terjadi yang namanya plagiarisme atau plagiat. Jadi agar tidak terjadi yang namanya plagiarisme, maka tidak boleh menggunakan pendekatan yang sama dengan pendekatan orang lain. Selanjutnya guys, memperoleh pengetahuan mengenai metode, ukuran, subjek, dan pendekatan yang dipakai orang lain dan bisa dipakai untuk memperbaiki rancangan penelitian yang kita lakukan. Jelas sekali ya, kalau metode, ukuran, sama pendekatannya sudah kita pakai ya untuk untuk melakukan riset kita, nah kita bisa melihat dari metode yang dipakai oleh orang lain. Nah, seperti itu. Kita bisa memperbaiki kira-kira apa yang salah dari rancangan itu. Kalau salah, bisa kita perbaiki dengan cara mengadaptasi punya orang lain. Tapi tentunya nggak boleh diplagiat ya. Kalau dilihat boleh, dimodifikasi boleh, dikembangkan boleh, tetapi kalau diplagiat tidak boleh, baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian, manfaatnya adalah memperoleh pengetahuan berupa rekomendasi atau saran-saran bagi peneliti selanjutnya. Nah, biasanya kalau di bab 5 itu namanya adalah kesimpulan dan saran kan? Nah, jadi setelah kamu selesai penelitian, kemudian sudah mengolah penelitiannya, ada kesimpulannya, maka setelah kesimpulan ada namanya saran atau rekomendasi. Apa saran yang kamu berikan kepada pembaca untuk penelitian kamu? Apakah sudah bagus atau perlu dikembangkan lagi? Nah, biasanya semua riset itu nggak ada yang sempurna, guys. Tidak ada yang sempurna. Pasti harus kita kembangkan lagi. Harus kita lanjutkan lagi. Nah, itulah gunanya setelah kamu membuat penelitian, kamu berikan di situ sarannya atau implikasinya atau rekomendasinya untuk memperbaiki penelitian kamu supaya lebih baik lagi. Oke? Yang terakhir adalah untuk mengetahui siapa saja yang pernah meneliti bidang tersebut yang sama dengan yang kamu lakukan. Kamu membuat suatu penelitian, kemudian dipublish atau diterbitkan. Kenapa? Kalau artikel kita terbitkan, maka orang bisa membaca, oh itu punya si Ariel, itu punya si Risnawati misalnya. Berarti aku nggak boleh nyontoh, aku nggak boleh plagiat. Boleh kita lihat, boleh kita jadikan sebagai landasan pemikiran atau penelitian kita, tetapi isinya atau kontennya nggak boleh kita plagiat, guys. Nah, jadi kita tahu siapa saja yang punya artikel itu, siapa saja yang punya jurnal itu. Kalau misalnya kamu punya penelitian, tetapi tidak kamu publikasikan, tidak kamu terbitkan ke jurnal, apakah orang tahu itu punya kamu? Tahu nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak tahu, Tidak, Pak. bagus. Tidak tahu. Makanya kita harus publikasi atau kita terbitkan riset kita ke jurnal agar orang atau pembaca lain bisa tahu, oh ini punya Sri Risnawati. Jadi bisa kita jadikan sebagai penelitian, bisa kita kutip buah pemikirannya, tetapi tidak kita copy seluruhnya atau sebagian, tidak kita plagiat isi dari penelitiannya. Ya, jadi untuk mengetahui siapa saja yang pernah meneliti bidang yang sama. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Bagus. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam melakukan tinjauan pustaka menurut Donald and Creswell tahun 2004. Yang pertama, mengidentifikasi atau mengenali kata kunci atau keyword dari topik penelitiannya. Nah, biasanya kalau kita sudah menentukan judul, di situ ada kan istilah-istilah yang muncul atau ada kata kuncinya. Misalnya, kalau judul saya adalah potensi daun kemangi sebagai bahan pembuatan permen penyegar mulut. Itu kata kuncinya apa aja? Daun kemangi, Bagus. permen, Daun kemangi apa Bau lagi? mulut.
Bau mulut. Bagus. Bau mulut sama permen. Bagus. Risnawati Rival. Jadi kalau kita sudah tahu apa kata kuncinya, itulah yang kita buat dalam daftar pustaka kita. Kalau judul saya tentang potensi daun kemangi untuk penyegar mulut, kan otomatis saya mencari istilah-istilah yang berhubungan dengan judul saya, daun kemangi atau permen atau penyegar mulut atau bau mulut. Kalau saya mencari misalnya daun pisang, apakah relevan? Tidak, Pak. Tidak. Apakah sesuai sama kata kuncinya? Tidak, Tidak. Pak. Bagus. Pak. Jadi harus sesuai dengan kata kuncinya. Nah, seperti itu guys. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu atau mengenali kata kunci dari topik penelitiannya, kemudian kita baca abstraknya. Nah, minggu lalu Bapak sudah menunjukkan contoh abstrak kan dari penelitian alumni kita. Jadi di situ ada abstrak atau ada intisari dari riset tersebut. Nah, kamu bacalah judulnya apa, kemudian siapa nama penelitinya, kemudian dia dari prodi apa, dari kampus mana, kemudian dibaca tuh apa tujuan penelitiannya, kemudian dia pakai metode apa, populasinya berapa, sampelnya apa, kemudian dia olah data pakai rumus apa, hasilnya apa, sampai kesimpulan. Itulah gunanya membaca abstrak secara utuh. Ya, jadi kamu cari abstraknya. Biasanya guys, kalau di jurnal itu artikel, skripsi, tesis sampai disertasi ada abstraknya. Ya, setelah di situ abstraknya, kamu tinggal baca aja. Oh ini ya. Nah artinya tanpa membaca isi semuanya kamu tahu itulah hasil dan kesimpulannya. Kalau kamu misalnya nggak membaca abstrak, berarti kamu harus membaca bab 1 sampai bab 5 kan? Iya, Pak. Apakah buang-buang waktu? Membuang, Pak, karena terlalu banyak, Pak, yang dibaca. Betul, karena terlalu banyak. Jadi lebih bagus kamu baca abstraknya dulu. Nah, itu kan istilahnya kumpulan atau intisari dari semua penelitian. Tanpa harus membaca isi laporannya dari bab 1 hingga bab 5. Bagus. Nah, setelah kamu membaca abstrak, maka kamu langsung memetakan atau melakukan mapping dari catatan hasil bacaan. Ya, kamu baca abstraknya, kemudian kamu cari pemetaannya, kemudian kamu buatlah note-note ya tentang apa yang sudah kamu baca. Setelah kamu memetakan catatannya, baru kamu membuat ringkasannya atau membuat resume dari literatur yang udah lengkap tadi. Secara lengkap dan secara utuh. Setelah itu, baru kamu membuat tinjauan pustaka dengan cara menyusunnya lebih tematis. Ya, ini ada di bab 2 kan? Dan baru kamu kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian tersebut. Nah, sebetulnya ini sangat simpel sekali ya. Kamu cukup mengetahui apa kata kuncinya, kemudian kamu download beberapa referensinya, jurnal, dan sebagainya. Kamu baca abstraknya, kamu petakan catatan dari hasil bacaan tadi, baru kamu buat ringkasan dari pustaka yang udah lengkap, baru kamu buat tinjauan pustakanya, dan kamu kemukakan pandangannya tentang topik yang sudah kamu angkat tadi. It's very simple, sangat sederhana ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jumlah referensi yang harus kamu butuhkan. Ya, nah jadi walaupun kamu masih SMA, kamu juga harus mengetahui berapa sih jumlah referensi yang dibutuhkan agar proposalnya bisa diterima. Nah, jadi dalam hal kuantitas atau jumlah referensi yang digunakan, tidak ada batasan guys, terserah mau berapa aja. Ya, jadi tidak ada batasan berapa jumlah untuk referensi yang kita gunakan. Tetapi dalam hal ini, dalam hal kualitas atau mutunya, ada batasan yang jelas, yakni 80% dari seluruh referensi harus berasal dari jurnal ilmiah. Jadi lebih bagus apa guys? Kuantitas atau kualitas? Kualitas, Sir. Kualitas. Bagus. Percuma kalau jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas. Berkualitas. Bagus, Risnawati. Jadi kita sebagai peneliti boleh mencari banyak jurnal. Kita mencari misalnya ada 1000 jurnal kan, tapi semuanya harus yang berkualitas. Tidak boleh 1000 jurnal tapi satu pun tidak berkualitas. Ya, jadi dalam hal ini 80% harus berkualitas.
yang diambil atau yang berasal dari jurnal ilmiah. Nah, kemudian guys, sumber pustaka disusun dari yang nilainya paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi posisinya adalah jurnal ilmiah, sudah jelas. Apalagi jurnal yang sudah memiliki ISSN, sudah memiliki akreditasi dan terindeks. Jadi jurnal ilmiah, kemudian makalah atau proceeding, konferensi atau seminar, working paper, publikasi pemerintah, tesis dan disertasi atau skripsi yang belum dipublikasi, buku teks atau textbook, sampai bahan referensi seperti ensiklopedia dan kamus. Jadi kalau kamu nanti ingin mengajukan mengajukan judul, kamu tuh paling tidak sudah memiliki beberapa jurnal ilmiah. Oke? Oke, sir. Nah, Oke, selanjutnya beberapa institusi atau lembaga penelitian atau pendidikan yang membuat batasan minimal referensi ilmiah yang digunakan, misalnya setiap variabel harus diambil dari sekian referensi, seperti di bawah ini guys. Nah, kalau strata 1 ke bawah termasuk SMA harus terdiri dari 5-10 jurnal. Nggak banyak ya, hanya 5-10 jurnal, tetapi yang terakreditasi. Atau kamu ambil 5-10 buku ajar dari luar negeri atau berbahasa Inggris, dan sisanya boleh ditambahkan buku ajar atau jurnal yang ada di dalam negeri. Jadi campur-campur, jurnal nasional dan jurnal internasional. Disarankan semuanya harus jurnal internasional, harus bahasa Inggris. Nah, apalagi anak SMA unggulan harus unggul dalam segala hal. Jadi bahan baca itu berbahasa Inggris semua. Guys, kamu lihatlah alumni kalian yang sekarang kuliah di Prasetya Mulia. Kamu tahu apa textbooknya? Bahasa apa semuanya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris. Presentasi di depan kelas pakai bahasa apa, guys? Bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Inggris. Sekarang semuanya bahasa Inggris. Jadi kalau kamu nanti kuliah di Prasetya Mulia atau Prasmul kan? Tahu, sir. Tahu. Prasmul, UI, ITB, IPB atau kampus-kampus ternama, mereka semuanya pakai textbook bahasa Inggris, nggak main-main. Kemudian ngomong pakai bahasa Inggris, presentasi, dosen mengajar di depan kelas pakai bahasa Inggris. Jadi guys, kalau kamu nanti di SMA ini nggak bisa bahasa Inggris, kamu akan ketinggalan. Kamu akan terbelakang. Jadi sebisa mungkin nanti kamu belajar bahasa Inggris, ya. Kamu misalnya belajar itu nggak susah ya guys. Nggak mesti kamu itu les. Belajar itu bisa dari mana aja. Bisa dengan membaca dengan menonton film-film barat misalnya, ya kan? Ya, sir. Bisa apa lagi? Dengerin musik. Dengerin musik-musik barat. Kemudian membaca buku-buku bahasa Inggris. Bagus, nonton YouTube kan? Nonton conversation bahasa Inggris. Jadi, kamu bisa belajar bahasa Inggris itu di mana aja, kapan saja, dan siapa saja. Ya, semuanya bisa berbahasa Inggris. Jadi nanti pas kamu mengajukan judul, kemudian menentukan jurnal, harus yang berbahasa Inggris. Atau boleh kamu campur dengan bahasa Indonesia. Oke? Nah, kemudian untuk S2 itu harus ada 11-20 jurnal atau lebih. Dan S3 itu 21-30 jurnal atau lebih. Atau bisa bahkan sampai 50 jurnal ya guys. Nah, tapi untuk SMA itu kita fokus ke SMA ya. Jurnalnya 5-10 jurnal saja. Tapi yang bereputasi dan berkualitas. Jelas ya, Pak. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke kerangka konseptual atau conceptual framework. Nah, pengertiannya. Kerangka konseptual adalah gambaran atau skema atau bagan yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, kalau di judul itu guys, sudah mengandung variabel. Sudah memenuhi minimal 2 variabel, yaitu 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Atau boleh menggunakan 3 variabel sekaligus. Boleh pakai variabel bebas, variabel terikat, atau variabel moderator. Kalau saya zaman S2,
saya memiliki 2 variabel bebas, 3 variabel terikat, dan 1 variabel moderator. Jadi banyak sekali ya. Kenapa? Semakin tinggi jenjang kuliah kita, maka semakin kompleks permasalahannya dan semakin banyak pula variabelnya. Tetapi kalau untuk SMA ini, kamu masih pemula ya, masih awal mengerjakan penelitian, maka kamu buat aja 2 variabel, maksimal 2 variabel, 1 bebas dan 1 terikat. Oke guys, nah untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan menjelaskan apa itu variabel ya. Kemudian, kerangka konseptual adalah hubungan atau keterkaitan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sudah jelas ya? Di situ ada konsep-konsepnya berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terdahulu. Kemudian, kerangka konseptual merupakan hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian menurut si Kusumayati tahun 2009. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah memberikan pedoman dalam penyusunan dan juga penyajian laporan penelitian secara umum, dan di sini ada landasan berpikirnya guys. Nah, pernah Bapak jelaskan tentang berpikir deduktif dan induktif. Apakah masih ingat perbedaannya? Apa itu landasan berpikir deduktif dan induktif? Kalau deduktif dari umum ke khusus, Umum Pak. ke khusus. Kalau Bagus. induktif khusus Kalau ke umum. induktif dari khusus ke umum, Pak. Khusus ke umum. Keren. Berarti kamu masih ingat ya perbedaan antara berpikir deduktif dan induktif. Luar biasa. Kalau berpikir deduktif itu merupakan proses berpikir yang bermula dari pernyataan yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi dari umum ke khusus. Dalam menentukan latar belakang penelitian, kamu harus melakukan berpikir deduktif. Dari umum kamu jabarkan dulu. Lama-lama dia mengerucut menuju ke khusus atau ke bagian yang lebih spesifik. Nah, kalau berpikir induktif itu kebalikan deduktif, yaitu proses berpikir yang bermula dari kondisi khusus ke umum. Dari spesifik menuju general. Seperti itu. Oke, jadi kamu nanti sebagai peneliti bisa membedakan mana berpikir deduktif, mana berpikir induktif. Seperti itu ya. Jangan sampai terbalik. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara atau teknik dalam membuat kerangka konseptual ya? Nah, yang pertama guys, kita harus menyeleksi atau memilih dan mendefinisikan sebuah konsep melalui logika berpikir. Kemudian mengembangkan suatu pernyataan yang saling berhubungan, mengembangkan konsep yang telah ada dalam kerangka maupun dalam gambar. Konsep itu harus disesuaikan dengan permasalahan, kemudian menjelaskan bagaimana hubungan atau keterkaitan variabel dengan masalah, kemudian membuat hipotesis dan mengidentifikasi serta menganalisis kembali teori-teori yang telah diaplikasikan atau yang telah diterapkan sebelumnya, ya. Nah, kemudian lebih jelasnya perhatikan diagram ini guys atau flowchart ini. Nah, Bapak sarankan ketika kamu ingin membuat kerangka konseptual harus dalam bentuk diagram. Namanya kerangka, harus ada diagramnya kan? Harus ada flowchart atau diagramnya. Misalnya guys, di sini judulnya adalah uji pengaruh optimal kadar pemberian tepung daun katuk dalam ransum terhadap kualitas telur itik lokal. Nah, biasanya kalau dalam suatu judul ada variabel kan? Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, jadi guys, berdasarkan judul ini, maka bebasnya adalah konsentrasi campuran ransum dan tepung daun katuk yang diberikan pada itik, sedangkan terikatnya adalah pemberian pakan atau makanan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, jadi untuk menentukan variabel ini, kamu nggak boleh sembarangan. Nah, kamu harus melakukan yang namanya definisi operasional terlebih dahulu. Kamu buat dulu di situ kalimat-kalimatnya.
untuk menentukan yang mana bebas, yang mana terikat. Oke. Nah, Bapak tanya guys, di sini ya, dari judul ini, uji pengaruh optimal kadar pemberian tepung daun katuk dalam ransum terhadap kualitas telur itik lokal. Yang mana di sini variabel bebas? Yang bisa menjawab, Bapak kasih nilai. Ariel. Bisa ulang Pak tadi pertanyaannya Pak? Oke, ini judulnya ya, uji pengaruh optimal kadar pemberian tepung daun katuk dalam ransum terhadap kualitas telur itik lokal. Nah, berdasarkan judul ini Hafiz, yang mana variabel bebasnya? Kamu sebutkan. Pengaruh optimal kadar pemberian tepung daun katuk Pak. Bagus. Dan meramuan Luar biasa. terhadap Berarti di situ bebasnya adalah pengaruh optimal kadar pemberian tepung daun katuk. Sampai di sini aja bagus. Kalau terikatnya apa? Itu Pak, pemberian daun katuk dalam ransum terhadap kualitas telur. Masih salah. Yang mana terikatnya? Telur itu lokal. pemberian kadar Ayo, Terikat terikat. Kualitas telur itik lokal sih. Bagus. Kualitas telur itik lokal. Inilah variabel terikatnya ya. Oke, bisa dibedakan ya. Bisa bisa Bagus. Sir. Jadi, kalau di awal, misalnya pengaruh optimal kadar pemberian tepung daun katuk, itulah variabel bebas. Oke. Kemudian, kualitas telur itik lokal itulah variabel terikat. Jadi, dari judul, kamu bisa menentukan yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat, dan yang mana variabel moderator apabila ada. Oke, tetapi pada umumnya, untuk risiko SMA itu cuma dua variabel aja, bebas atau terikat, bebas atau independen, terikat atau dependen. Paham ya? Paham Sir. Paham Pak. Oke. Ada pertanyaan? Any question? Oh Sir. Saya Sir. Ya Hafiz, silakan. Nothing. Tentang Sir sebutkan tentang diagram. Nah diagramnya itu bebas atau ada di ini kan Sir gitu? Apa? Tentang diagram. Diagram. Diagramnya itu ada. Nah, diagramnya itu bisa dipilih terserah atau ada di. Nah, berdasarkan contohnya, nanti buku panduannya ada tuh. Kamu lihat bagaimana cara membuat diagram alir yang benar atau flowchart. Ini namanya adalah diagram. Ngerti maksudnya? Di sini ada gambar kotak, kemudian ada tanda panah atau garis-garis. Harus ada seperti itu. Iya. Jadi bukan cuma kalimat-kalimat aja. Kenapa? Kalau semuanya kalimat pasti bosan kan? Bosan dibaca. Kemudian juga pembaca nggak tahu sebetulnya apa variabelnya, apa metodenya, kemudian apa hasilnya sampai kesimpulannya. Jadi kalau untuk kerangka konseptual itu lebih bagus apabila dibuat dalam bentuk diagram seperti ini, Hafiz, atau dalam bentuk flow chart. Oke? Namanya kerangka. Jadi harus ada kerangkanya kan, harus ada kepalanya, ada lehernya, ada tulangnya, ada badannya. Contoh, ini apa namanya guys? Ini bagian apa nih? Judul bagian kepala ya kan? Bagian kepala. Kemudian disambung dengan tulang-tulang nih. Nah, ini namanya adalah bagian tangan kanan, tangan kiri. Nanti tuh bersambung sampai ke bawah, panjang dia guys. Panjang ya. Ini sebetulnya belum semua nih, masih banyak lagi nih. Karena nggak cukup nanti kepotong, makanya sampai bagian tangan saja. Oke? Apakah ini masih ada lagi? Masih Sir. Masih ada, panjang ke bawah sampai bagian kaki nanti. Jadi dari kepala sampai kaki, from head to toe. Oke? Oke Sir. Nah, inilah contohnya tadi yang saya bilang. Contoh kerangkanya ya. Nah, iya. ini judulnya adalah Ibu menyusui. Ibu menyusui ya. Ibu menyusui.
Nah, di sini guys dibuat. Ini kepalanya nih. Kemudian dibuat di sini pemberian ASI eksklusif. Di sini ada 2 guys. Manfaatnya sama komposisinya, ya kan? Apa manfaat ASI eksklusif? Inilah dia kamu jelaskan. Apa komposisinya? Ini kamu jelaskan. Oke? Nah, kemudian di bawahnya ada lagi ini. ASI keluar oleh karena gerakan peristaltik. Berarti ini lebih ke apa nih? Proses ya, bagaimana proses pengeluaran air susu ibu. Nah, kamu jelaskan di sini. Kemudian kamu buat tanda panahnya. Tanda panahnya sampai ke bawah. Nah, baru kamu jelaskan di sini. ASI terpernah keluar ada 2, yaitu bayi terlindungi dan gizi bayi terpenuhi. Kemudian dibuat lagi perkembangan motoriknya. Apakah ini masih ada? Masih ada nih, panjang sampai ke bawah. Sampai ke bawah, guys. Jadi sebetulnya untuk membuat ini kamu harus saja membaca. Kamu bacalah pustakanya atau referensinya agar bisa membuat kerangka seperti ini. Paham ya? Jadi beda judul, beda isi. Nah, karena di sini judulnya tentang ibu menyusui, maka disesuaikan sama ibu menyusui, manfaatnya, komposisinya, dan sebagainya. Paham ya? Paham, Sir. Paham, Sir. Kira-kira gini lah. Kamu sebagai pembaca lebih mudah membaca hasil penelitian dalam bentuk seperti ini atau tulisan-tulisan semuanya? Seperti ini. Seperti bagan, Sir. Seperti ini. Ini, Sir. Enak ya, gampang ya. Oh, ini dia manfaatnya. Kotak-kotak kan dia lebih Iya, Sir. visual ya. Lebih visual Iya, dia. Tidak bosan. Oke, good job. Jadi pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan tinjauan pustaka dan bagaimana cara menentukan atau membuat kerangka konseptual. Oke guys. Demikianlah pembahasan materi pada pagi hari ini tentang bagaimana cara menentukan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau di grup research kita ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you next time. See you. Sir. Oke. See you, sir.